Hari ini telah dilantik penjabat Bupati Wajo Samalu. Terhitung hari ini beliau menjabat sampai dilantiknya pejabat yang baru. Setahun sih kalau ininya sama juga yang lain. Saya kira yang kedua, saya sebagai penjabat gubernur sekali lagi mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan tanpa terkecuali, termasuk teman-teman pers juga, dan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan budaya, dan seluruh penyelenggara negara. Teman-teman, 14 Februari 2024 berlangsung aman, lancar, damai. Dan Sulsel ini membuktikan bahwa ternyata kita Sulsel bisa tonji, aman, tidak. Orang biasa kita ditulis indeks kerawanannya itu selalu merah-merah. Ya kita yang paling aman, alhamdulillah nomor 2. Dan tidak ada. Saya kira ini indikasi baik bagi daerah Sulsel. Karena ini aman, maka kita bisa mengirim pesan kepada publik bahwa Sulsel juga aman untuk investasi, untuk usaha. Jadi kalau daerah ini aman, ya insya Allah akan pengusaha juga akan merasa nyaman untuk membuat usaha di wilayah Sulawesi Selatan. Kita sedang mengembangkan banyak hal, mungkin tahun ini pelan-pelan kita kerjakan. Dan paling akhir saya menghimbau kembali ya, sudah kita guyup kembali lah, harmoni kembali tentang kita fokus saja membangun Sulsel. Ya. Saya kira gitu. Ya, Penekanan terhadap 2 PJ Bupati yang dilantik tadi. Kenapa, Dik? Penekanan terhadap PJ. Iya, saya pikir sama yang ditekankan oleh Bapak Presiden. Saya kan sudah menyusun 8 program prioritas pemerintah provinsi. Itu sebenarnya arahan Presiden, pemerintahan nasional. Yang 8 itu. Tapi kalau difokuskan, dikerucutkan, itu soal inflasi ini. Inflasi ini kan ketersediaan 21 bahan pokok. Tidak mudah namanya jadi bupati, wali kota, gubernur mengurus inflasi itu. Karena ada 21 bahan pokok. Nah tidak ada satu kabupaten di Sulsel ini atau kota yang ada semua itu 21 bahan pokok. Iya kan, misalnya ada dagingnya, mungkin tidak ada cabenya. Ada cabenya, tidak ada bawangnya. Nah ini yang harus dikelola. Nah itulah bagaimana kerjasama antar daerah. Maka saya minta bupati, wali kota, dan saya contohkan tiap minggu, setiap waktu ada waktu turun ke pasar. Joko di pasar lihat itu pasar. Karena jangan hanya dengar laporan berapa harganya cabai, bawang, daging. Kalau saya kan hafal itu karena sering sama teman-teman turun. Nah itu kan setelah itu kita rapat gimana, apa kekurangannya, baru kita nangani inflasi. Nah ini alhamdulillah sudah bagus nih inflasi Sulsel, tinggal kita mempertahankan. Ada 3 daerah baru nih tambahan untuk sampel inflasi itu, Wajo, Luwu sama Sidrap. Jadi 2 PJ ini nanti menjadi lokasi samplingnya BPS untuk inflasi di tahun 2024. Maka dia harus serius banget ini. Karena tiap minggu di absen kan, dicek oleh Pemprov dan pemerintah pusat. Yang kedua, sudah inflasi bagus. Nah, supaya ekonomi bergerak, rakyat kita itu lapangan kerja kita ciptakan. Ini kan masalah utama seluruh daerah ini sama-sama soal lapangan kerja ini. Lapangan kerja semua daerah sama aja, kesejahteraan itu. Ujungnya itu, nah bagaimana cara menggerakkannya itu? Menggerakkannya itu banyak cara. Satu, investasi, penciptaan lapangan kerja. Gimana cara menciptakannya? Harus punya modal. Tidak bisa bikin usaha sekecil apapun, mau usaha kecil apapun harus punya modal. Nah, sekarang alhamdulillah kita diberi perhatian khusus. Pak Menko Perekonomian sudah alokasikan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sekarang minimal 30 triliun. Ini sudah ada modal 30 triliun yang bisa pakai usaha. Jadi tidak ada alasan tidak bisa usaha. Nah, tetapi supaya masyarakat kita itu kasihan bisa menggunakan uang itu dengan benar, tahu caranya, maka saya minta seluruh dinas-dinas dampingi. Misalnya mau usaha di bidang pertanian, ya dinas pertanian turun dong, dampingi masyarakat. Usaha apa yang kira-kira menghasilkan? Usaha perikanan apa yang menghasilkan, supaya uang tidak habis gitu. Usaha peternakan apa yang menghasilkan. Dibimbing mulai dari cara jenis usahanya, kemudian pada saat merawatannya sampai panen, dipastikan itu jadi duit. Ya jadi saya kira kalau ini kita 30 triliun ini benar-benar kita bisa serap, kalau bahkan saya berdoa bisa lebih dari itu. Saya kira 2025 bagus semua senyumnya kita semua ini. Iya, bagus semua senyum. Ya, ini tepat 1 minggu pasca KPPS yang meninggal di Sulsel, Pak. Iya, kalau itu Dinda kan kalau kita mau lihat perencanaan soal penanganan kesehatan ya,
mungkin kita yang terbaik di Indonesia. Ya, meninggalkan sunatullah dari Allah. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai aparat, yang penting semua sudah kita rencanakan secara awal dari baik gitu. Pertama, dari awal kita sudah menyiapkan membantu soal pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, kita sudah turunkan mendampingi tim kesehatan gitu. Kita bantu vitamin segala macam. Nah, ini kan soal kematian kita kan Allah Subhanahu wa taala sebabnya. Nah, bahkan itu ada 1-2 yang meninggal itu sebelum hari H. Kalau tidak salah nih, ada yang meninggal tanggal 12 nih kalau tidak salah ya. Iya, meninggal tanggal 12. Memang tercatat sebagai petugas, tapi dia tidak menjalankan tugas di hari H. Tapi yang meninggal juga ada yang meninggal yang sebelum tanggal 14 kita. Ada yang meninggal sebelum tanggal 14, tanggal 12 ada yang meninggal. Nah, yang meninggal setelah itu juga memang ada, dan memang ya kita ya sunatullahnya begitu kita. Sunatullahnya begitu, tetapi yang kita penting sebagai pemerintah, apakah upaya-upaya pencegahan sudah kita lakukan? Menurut saya, Sulsel ini upaya pencegahan itu yang paling kuat di kita. Karena tim kesehatan itu menjadi kebijakan nasional, itu contoh dari kita loh. Di daerah lain tadinya tidak ada. Kita dari bulan 11 tahun lalu sudah menyiapkan timnya. Gitu, tim kesehatannya. Bahkan kita jadi saya kira kawan-kawan saya di tim kesehatan, bahkan relawan kan dari masyarakat juga nih, dari perguruan tinggi kampus. Nah, kita tentu mendoakan kepada beliau yang telah menjalankan tugas, kita memberi penghormatan, penghargaan setinggi-tingginya, dan pada keluarga yang tinggalkan supaya diberi kesabaran. Dan saya minta Bupati Wali Kota setempat dan kita juga Pemprov akan memberikan atensi secara khusus kepada keluarga yang ditinggalkan. Saya kira kita semua turut berduka, dan yakinlah beliau menjalankan tugas itu untuk kepentingan orang banyak, dan insya Allah surga tempat buat beliau. Dan saya minta Bupati Wali Kota dan saya sendiri sebagai gubernur dan kawan-kawan nanti akan secek nih datanya itu, kita harus memberikan apa itu perhatian, santunan, apalah bentuknya gitu, apalah bentuknya terserah. Ya paling bagus kalau mungkin pemerintah terdekat itu bisa silaturahmi ke rumah keluarganya kan gitu. Jadi saya kira saya dengan teman-teman KPU Bawaslu Sulsel selama ini hubungan kami dengan baik. Insya Allah saya mohon maaf baru juga di Makassar ini, nanti mohon datanya juga nanti supaya juga saya tindak lanjuti dengan kawan-kawan Pemprov. Ya, makasih.